Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai mini skripsi kami yang kami buat dengan judul Pertanggungjawaban Pidana atas Manipulasi Data Elektronik dalam kasus Ferdy Sambo berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Kenapa kita melakukan penelitian ini? Yang pertama, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem pembuktian dan penegakan hukum di Indonesia. Bukti elektronik kini memiliki kedudukan hukum yang sama dengan bukti konvensional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini menyebabkan kejahatan yang terkait manipulasi data elektronik menjadi semakin kompleks dan berbahaya, terutama jika dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan akses terhadap sistem elektronik. Kasus manipulasi data elektronik yang terjadi dalam perkara Ferdy Sambo menjadi salah satu contoh paling menonjol. Penghilangan dan perusakan rekaman CCTV di rumah dinas menunjukkan adanya tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam integritas sistem peradilan pidana. Manipulasi data dalam kasus tersebut bukan sekedar tindakan spontan, tetapi dilakukan secara sadar dan terstruktur, sehingga memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur pada pasal 35 UU ITE tahun 2024. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana ketentuan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang ITE dapat diterapkan pada kasus manipulasi data elektronik, khususnya ketika pelakunya merupakan aparat penegak hukum. Selanjutnya, rumusan masalah yang kita ambil adalah pertama, bagaimana penerapan ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku manipulasi data elektronik dalam kasus Ferdy Sambo berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu, rumusan yang kedua, sejauh mana efektivitas peraturan dalam Undang-Undang ITE tahun 2024 dalam memberikan perlindungan hukum, menjaga integritas proses peradilan, serta menanggulangi tindakan manipulasi data elektronik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, kita memiliki tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, menjelaskan dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku manipulasi data elektronik dalam kasus Ferdy Sambo berdasarkan Undang-Undang ITE tahun 2024 dan mengkaji efektivitas peraturan Undang-Undang ITE dalam mencegah dan menindak tindakan manipulasi data elektronik, khususnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Manfaat dari penelitian ini, singkatnya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa penguatan kajian akademik mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejahatan cyber, serta manfaat praktisnya berupa pemahaman mengenai penerapan Undang-Undang ITE dalam kasus manipulasi data elektronik oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pidana ini menjelaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur perbuatan pidana dan memiliki kesalahan. Para ahli seperti Mulyotno dan juga Lem Mintang menyatakan bahwa kesalahan dalam hukum pidana mencakup kesengajaan dan juga kelalaian, serta adanya kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konteks manipulasi data elektronik, kesengajaan terlihat jelas apabila pelaku memahami akibat yang akan terjadi ketika data diubah ataupun data dihapus. Pada kasus Ferdy Sambo, tindakan pengambilan dan juga penghapusan CCTV yang dilakukan secara sadar, terencana dan juga terstruktur sehingga memenuhi unsur kesengajaan dan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, teori unsur tindak pidana. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur objektif dan juga subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan, akibat, serta keadaan yang menyertainya. Sementara unsur subjektif mencakup kesengajaan atau kealpaan. Pada pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2024 mensyaratkan adanya unsur-unsur seperti dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum. Ketika rekaman CCTV diubah atau dihapus dengan maksud untuk mengaburkan peristiwa yang sebenarnya, maka unsur tindak pidana tersebut terpenuhi. Hal ini akan menjadi dasar penerapan sanksi pidana bagi pelaku manipulasi data elektronik. Selanjutnya, teori kejahatan cyber dan manipulasi data elektronik. Kejahatan cyber atau cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana, objek, ataupun lokasi perbuatan. Salah satu bentuk kejahatan cyber yang diatur dalam Undang-Undang ITE adalah manipulasi data elektronik.
Manipulasi data elektronik meliputi tindakan mengubah, menghapus, memasukkan, ataupun merusak data sehingga menghasilkan informasi yang keliru. Dalam kasus Sambo, tindakan penghapusan rekaman CCTV adalah bentuk nyata dari manipulasi data yang bertujuan untuk menghilangkan bukti kejahatan dan menjadi bagian dari obstruction of justice dalam proses penegakan hukum. Teori penegakan hukum digital. Teori ini muncul karena teknologi mengubah cara kejahatan yang dilakukannya dan juga cara hukum bekerja. Dulu, penegakan hukum hanya fokus di dunia fisik saja. Namun, sekarang hampir semua aktivitas pindah ke ruang digital yang lebih cepat, tanpa batas dan juga sering terjadinya anonim. Ada 3 pilar utama penegakan hukum digital. Yang pertama adalah regulasi, seperti UU ITE dan juga UU PDP, yang mengatur manipulasi data, akses ilegal, dan juga keamanan data. Yang kedua, ada institusi penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan yang harus mempunyai kemampuan untuk digital forensik, membaca log data, sampai memahami bukti elektronik. Yang ketiga adalah teknologi sebagai alat kejahatan, tapi juga sebagai alat pembuktian seperti forensik digital, AI, dan data analytics. Penegakan hukum digital juga menekankan pentingnya real-time monitoring, literasi digital masyarakat, keamanan sistem, dan juga kerjasama internasional. Intinya, tanpa kemampuan teknis dan sistem keamanan yang baik, hukum akan selalu kalah cepat dari kejahatan digital. Yang kedua, teori keadilan dan etika penegakan hukum. Keadilan dan etika adalah fondasi legitimasi hukum. Keadilan adalah tujuan, etika adalah cara mencapainya. Beberapa teori penting yaitu seperti Plato berkata, keadilan adalah harmoni, ketidakadilan muncul saat ada penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua ada Aristoteles, yaitu keadilan distributif dan korektif, termasuk pemulihan bagi korban manipulasi data. Yang ketiga ada Redbridge, yaitu ketika hukum tertulis bertentangan dengan keadilan, hakim harus memilih keadaan substantif. Yang terakhir adalah Sagitto, hukum harus mengayomi, tidak hanya tekstual. Etika aparat penegak hukum meliputi kejujuran, integritas, objektivitas, tidak memanipulasi bukti, dan juga menjaga hak asasi. Dalam era digital, pelanggaran etika jauh lebih berbahaya karena bukti elektroniknya gampang dihapus, gampang diubah, dan juga perubahan kecil bisa merusak keseluruhan konteks pembuktian. Ketika justru aparatlah yang memanipulasi data, seluruh sistem keadilan langsung berubah menjadi runtuh. Disinilah etika jadi kunci untuk menjaga fair trial, transparansi, dan juga objektivitas. Yang ketiga ada teori penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat memakai kekuasaan tidak sesuai dengan tujuan hukumnya. Ada 3 bentuk utama, yaitu melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, dan juga bertindak sewenang-wenang. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 17, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Delik Jabatan, dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 3, penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri. Di era digital, bentuk penyalahgunaan wewenang makin kompleks, misalnya seperti manipulasi data, penghapusan CCTV, edit log system, rekayasa bukti elektronik. Karena aparat memiliki akses lebih besar terhadap data, potensi penyimpangan juga lebih besar. Inilah kenapa mekanisme pengawasan, transparansi, dan juga akuntabilitas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang berdampak secara sistematik. Yang keempat adalah teori kasus Verdi Sambo. Kasus Sambo adalah contoh yang paling kuat. Bagaimana kekuasaan, struktur organisasi, dan budaya institusi bisa menciptakan kejahatan yang sangat kompleks. Beberapa teori yang relevan ada pertanggungjawaban pidana yaitu actus reus dan mens rea. Sambo melakukan tindakan dengan unsur kesengajaan penuh dan perencanaan atau dolus directus. Yang kedua ada teori penyertaan yaitu pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan dilakukan secara kolektif melalui struktur komando. Contoh klasiknya adalah cooperative crime dalam birokrasi.
Walaupun istilahnya tidak ada secara eksplisit di KUHP, namun perilaku melakukan manipulasi TKP, perusakan data CCTV, dan juga narasi palsu sudah jelas akan masuk ke definisi obstruction. Yang keempat adalah hukum progresif dan kepercayaan publik. Menurut Sucipto, ketika aparat sendiri yang memanipulasi hukum, kepercayaan publik sudah rusak dan sistem hukum kehilangan legitimasi. Yang terakhir ada restoratif justice, yaitu kerusakan moral akibat kejahatan aparat jauh lebih berat daripada kejahatan biasa. Pemulihan ini tidak cukup dengan hanya divonis saja, tetapi harus berupa reformasi struktural dan juga budaya hukum. Intinya, kasus Sambo bukan hanya soal pembunuhan saja, tetapi juga menunjukkan kerusakan struktural seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi bukti data, bukti digital, dan juga budaya organisasi yang bermasalah. Jadi, 4 teori ini saling berkaitan, yaitu teknologi mengubah penegakan hukum, etika menentukan kualitas prosesnya, penyalahgunaan wewenang harus dicegah, dan kasus Sambo menjadi contoh nyata bagaimana teori-teori ini muncul dalam praktik. Semua ini penting untuk membangun sistem hukum yang adil dan berintegritas di dunia digital. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku manipulasi data elektronik dalam kasus Verdi Sambo berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap manipulasi data elektronik dalam kasus Verdi Sambo ini dapat kita lihat dari bagaimana seluruh unsur pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE ini terpenuhi gitu dengan sangat, dan terpenuhinya tuh dengan sangat jelas. Jadi dalam kasus ini rekaman CCTV yang seharusnya menjadi barang bukti penting justru malah diambil, dipindahkan dan dihapuskan melalui rangkaian tindakan yang sangat-sangat terencana dan dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian gitu. Pengambilan DVR tersebut dilakukan tanpa surat perintah, terus tidak dicatat dalam suatu berita acara, dan tidak dilakukan oleh penyidik yang berwenang, sehingga menunjukkan bahwa tindakan tersebut tuh dilakukan tanpa hak dan melanggar ketentuan KUHP gitu. Serta prosedur resmi pengelolaan barang bukti. Kalau kita lihat dari sisi kesengajaan, tindakan penghapusan data ini dilakukan melalui instruksi atasan. Terus ada koordinasi internal dan penggunaan kemampuan teknis untuk menghapus rekaman gitu. Sehingga sangat-sangat terlihat jelas adanya kehendak untuk menutupi suatu tindak pidana pembunuhan Brigadir J. Di mana ini menegaskan bahwa unsur mens rea terpenuhi karena pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut tuh melanggar hukum, namun tetap dilakukannya demi menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi gitu. Tindakan tersebut juga melawan hukum karena sangat-sangat bertentangan dengan UU ITE, aturan internal Polri, serta prinsip kejujuran dan integritas yang wajib dijunjung oleh aparat kepolisian gitu. Lalu manipulasi data dalam kasus ini termasuk bentuk obstruction of justice karena menghilangkan bukti digital yang sangat penting, itu membuat jadi menghambat proses penyidikan serta mengacaukan kronologi peristiwa. Selain itu, tindakan ini dilakukan secara terorganisir atau kayak berencana dengan pembagian peran yang benar-benar jelas gitu, mulai dari pemberi perintah, terus pelaksanaan teknis hingga pihak yang menyediakan akses, sehingga sangat-sangat memenuhi unsur turut serta dalam pasal 55 KUHP. Secara keseluruhan,
penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 35 UU ITE sangat relevan karena unsur perbuatan, unsur kesengajaan, unsur tanpa hak, dan unsur melawan hukumnya terpenuhi. Kasus ini menjadi bukti bahwa suatu manipulasi bukti elektronik merupakan kejahatan yang sangat-sangat serius dan dapat merusak pencarian kebenaran dan integritas sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penegakan UU ITE dalam kasus ini penting untuk memastikan bahwa bukti digital sangat-sangat harus dilindungi dan tidak boleh dimanipulasi oleh siapapun, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam menanggulangi manipulasi data elektronik oleh aparat penegak hukum menjadi isu penting dalam perkembangan hukum pidana digital. Perkembangan teknologi informasi memang mempermudah proses penegakan hukum, namun sekaligus membuka peluang penyimpangan termasuk manipulasi data oleh pihak yang justru memiliki kewenangan. Ketika aparat melakukan manipulasi bukti data elektronik, dampaknya bukan hanya merugikan secara hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas institusi penegak hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 khususnya pasal 32 telah merumuskan larangan mengenai perbuatan mengubah, merusak, menghapus, atau memindahkan data elektronik secara melawan hukum. Namun implementasinya belum efektif karena masih menghadapi hambatan teknis, normatif, dan struktural. Unsur melawan hukum sering multitafsir. Pembuktian kerugian digital bergantung pada kemampuan digital forensik yang masih terbatas, dan struktur kelembagaan penegakan hukum masih dipengaruhi budaya esprit de corps yang menghambat transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Kasus penghilangan rekaman CCTV dalam perkara Verdi Sambo menunjukkan bahwa manipulasi data dapat menghambat pembuktian dan berujung pada obstruction of justice. Minimnya laboratorium forensik digital, rendahnya kompetensi teknis penyidik, serta lemahnya mekanisme pengawasan independen menyebabkan penerapan undang-undang belum berjalan maksimal. Dengan demikian, meskipun norma hukum telah memadai, efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya kemampuan teknis dan lemahnya integritas struktural. Reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas forensik digital, serta penguatan sistem pengawasan dan transparansi menjadi kunci agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dapat diterapkan secara optimal dan mampu menjaga keadilan serta kepercayaan publik. Anda menyaksikan Breaking News kasus Sambo pemirsa bersama saya Vena Kintan. Ketahui bahwa sebagaimana saudara terangkan kemarin bahwa saudara tidak tahu peristiwa di Magelang itu. Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan penelitian dan fakta kasus Verdi Sambo, penegakan hukum pidana digital masih menghadapi tantangan serius. Manipulasi data elektronik bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menunjukkan lemahnya struktur dan budaya kelembagaan penegak hukum. Penghilangan rekaman CCTV merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur pasal 35 nomor 1 tahun 2024 dan termasuk obstruction of justice, sehingga merusak kepercayaan publik. Implementasi undang-undang belum efektif karena terbatasnya kemampuan digital forensik dan lemahnya pengawasan. Reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis, serta pengawasan independen diperlukan agar teknologi menjadi instrumen keadilan dan bukan alat penyimpangan kekuasaan. Sebagai penutup dari presentasi kelompok 5 dalam ujian akhir semester ini, besar harapan kami bahwa pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap penguatan penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.